Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan hamba Allah izin bertanya. 3 bulan lalu adik saya laki-laki satu-satunya di keluarga kami berusia 31 tahun meninggal karena bunuh diri. Hal ini membuat kami sangat terpukul, terutama kedua orang tua saya yang sangat terpukul. Apalagi ayah saya yang menemukan adik saya dalam keadaan meninggal dan 1 jam sebelumnya adik saya sempat ditegur oleh ayah saya. Hal itu membuat ayah saya sangat terpukul dan menyalahkan diri sendiri dan merasa salah mendidik anak. Keluarga ini juga semakin terpukul karena adik saya mempunyai 2 anak yang masih kecil, 6 dan 3 tahun. Apalagi saat ini istri adik saya saat ini sedang hamil anak ketiga, semua membuat kami sangat terpukul. Saya meminta tolong Buya untuk bisa memberikan ceramah untuk keluarga kami, terutama orang tua saya agar kami bisa menata kehidupan ini untuk kedepannya. Bagaimana untuk menyikapi ini semuanya? Menata agar kami bisa mengikhlaskan semua, menata dari semua penyesalan yang ada. Kami ingin dapat menata kehidupan kami agar semakin mendekat kepada Allah, mohon pencerahannya. Setelah adik kami meninggal dengan cara yang tak wajar seperti yang sudah saya ceritakan di atas, saat ini saya malah berpikiran kalau ada faktor lain yang menyebabkan itu. Karena dorongan teman ayah saya menemui Ustadz di Imogiri dan nanti malam katanya akan ke lokasi kejadian untuk ritual pembersihan. Saya tidak setuju dengan itu Buya dan sudah mencoba menasihati. Tetapi sepertinya ayah saya masih akan melakukannya. Bagaimana sebaiknya Buya? Saya takut ayah saya terjerumus ke arah syirik yang sangat berbahaya. Tempat adik saya melakukan perbuatan bunuh diri jauh sebelumnya juga menjadi tempat bunuh diri mertua laki-laki adik saya. Mertua adik saya sudah sangat lama bunuh diri. Saat anak-anaknya masih kecil 6 tahun, tempat tersebut disewa oleh orang tua saya untuk bengkel dan adik saya pun sering ke bengkel karena mengawasi karyawan bengkel. Kejadian ini yang terulang 2 kali di tempat yang sama dan di saat anak-anaknya masih kecil, membuat orang tua saya mudah terpengaruh dengan orang lain yang akan menjerumuskan ke perbuatan syirik. Mohon pencerahannya Buya, terima kasih. Baik, pertama adalah masalah gimana sih sikap kita di saat melihat orang yang kita mendengar beritanya bahwasanya dia bunuh diri. Sikap kita di saat melihat orang yang secara zahir bunuh diri berbeda dengan pembicaraan hukum bunuh diri. Tolong jangan disamakan. Hukum bunuh diri adalah neraka. Bunuh diri pakai apa? Pakai tusuk, maka neraka terus dia akan dihukum dengan nusuk. Sebagian ulama mengatakan bunuh diri selamanya neraka karena apa? Bisa jadi dia mati karena sudah nggak iman kepada Allah, karena sudah nggak percaya Allah bakal menolongnya. Bisa jadi hukum ini kan hukum seperti itu. Bisa enggak? Sebagian mengatakan bunuh diri adalah seperti tetap dianggap sebagai seorang mukmin, dan ini kebanyakan ulama mukmin dan disolati, dan dia bisa diampuni oleh Allah. Ini bahasa hukum. Tapi di saat kita melihat orang bunuh diri, mohon jangan Anda buru-buru mengatakan dia bunuh diri. Bisa jadi dia adalah, mohon maaf, ada kejahatan. Ada orang bunuhnya dan seterusnya. Sehingga untuk terbebas dari kejahatan lalu dia menggantung korban dan sebagainya, atau melakukan sesuatu yang dikesankan kalau dia bunuh diri. Nah, bahkan sampai suatu ketika kita sedih sekali seorang perempuan, gara-gara seorang perempuan habis melakukan hubungan apa dengan seorang laki-laki di kota mana begitu. Setelah itu apa? Mungkin karena dia kecewa, bahkan kesannya perempuan dijelekkan banget. Perempuan itu adalah dia membayar laki-laki, kemudian karena merasa malu dengan laki-laki, akhirnya dia bunuh diri. Lu kok sudah menuduh dia mengajak berzina, kemudian bunuh diri, ini buktinya apa ini? Ini tersebar di beberapa media beberapa waktu lalu. Sedih, kok gampang sekali memberitakan berita itu. Apakah sangat mungkin kalau laki-laki itu membunuh dia? Sangat mungkin laki-laki membunuh perempuan ini. Hanya karena laki-laki itu ingin apa misalnya? Ingin terbebas mengatakan dia bunuh diri. Kan bisa saja. Pokoknya begini loh kaidahnya. Kita tidak boleh menuduh orang hidup. Pokoknya jangan gampang mengatakan orang bunuh diri. Bisa jadi dia ada berencana bunuh diri, lalu di saat dia tobat, lalu dia belum sempat untuk melepaskan dia dari jerat bunuh diri, lalu dia mati. Sehingga termasuk orang yang tidak bunuh diri. Intinya, kita, karena ada yang kita tinggal, keluarganya itu, kita tidak ingin mereka sedih. Punya orang tua mati bunuh diri dan sebagainya. Dan kita pernah suka mendengar berita katanya orang bunuh diri. Setelah kita tanya kepada yang mengerti, itu nggak bunuh diri. Bagaimana? Kalau bunuh diri nggak mungkin, dia bunuh diri menusuk lehernya. Sementara sebelum menusuk lehernya, dia sudah motong tangannya. Ada begitu, bagaimana dikatakan bunuh diri? Cuman karena nggak mau diotopsi keluarga, biarkan selesai. Karena apa? Kalau sudah motong tangannya, nggak akan bisa motong lehernya. Ini kan jelas sekali.
Tapi tersebar bunuh diri. Akhirnya kita tanya, enggak. Cuman karena keluarganya minta ditutup, supaya ini. Ya sudah, nggak diotopsi dan sebagainya. Mohon maaf, jadi masalah bunuh diri. Ya semoga dia adalah, kalaupun seandainya kejadian benar, semoga adalah diampuni karena dia masih ahli iman. Kemudian, ini adalah nasihatnya agak panjang, mohon maaf. Agar siapapun dari Anda tidak masuk wilayah ini. Masalah keimanan, oke. Iman akan menyelesaikan semua problem itu. Akan tapi ada orang punya iman, akan tapi ada satu hal yang kadang menjadikan dianya itu adalah tidak punya harapan hidup. Tapi mati sebenarnya juga tidak pengen. Penyakit yang selama ini kami bahas adalah depresi. Mental. Nggak punya harapan. Masa lalunya bagi dia adalah kelam. Depan tidak ada harapan. Hari ini gelisah terus. Maka di saat seperti itu dia bingung, ada kebingungan. Bukan mau bunuh diri. Sehingga perilakunya itu tanpa sengaja ternyata menjadikan dirinya terbunuh. Apakah akan kita katakan dia orang bunuh diri? Enggak dong. Dia tuh bimbang, dia sakit. Makanya kami himbau kepada semua Anda ini yang kami serukan hari akhir ini. Dengan tegas. Mungkin yang punya gejala kelainan mental Anda. Anda sering menyendiri. Anda takut melihat orang. Anda ini. Segera Anda datang ke ahlinya, psikolog. Biar Anda dibimbing untuk benar. Ini penting sekali. Sehingga ada orang tiba-tiba begini ketakutan itu. Permasalahan kita itu kadang-kadang begini disalahkan setan. Jin. Padahal dia mental. Mental, urusannya mental. Jadi mentalnya diobati. Ada orang menjadi frustasi. Dia karena pada tertolong. Dia nggak bisa berpikir, nggak kuat. Oh, bunuh diri, na'udzubillah. Maka, orang sakit mati istimewa. Sama sakit mental mati mulia. Yang menjadi masalah adalah orang sakit fisik tidak berobat, dia seperti bunuh diri. Sakit mental nggak berusaha mengobati, bisa bunuh diri nanti pada akhirnya. Bunuh diri beneran. Maka kami himbau kepada Anda semuanya. Ini selama ini kami seru, gencar bahwasanya bagi yang sakit berobat. Sakit fisik, dia punya sakit fisik. Dokter mengatakan bahaya, nggak mau berobat, bunuh diri dong dia. Wajib kita usaha mencari obat. Ini penyakit fisik. Mental pun juga sama. Makanya kalau Anda sakit mental, Anda gejala sakit mental, Anda senyum menyendiri, lihat orang jadi nggak enak, kemudian kadang-kadang ada perasaan, itu Anda sakit. Bukan fisik, tapi psikis Anda. Kalau Anda biarkan semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah, bisa saja menjadi tadi orang hidup tidak berharap, mati pun juga tidak pengen sebetulnya. Cuman dia nggak mengerti solusi, nggak melakukan sesuatu sampai menjadikan dia terbunuh, bunuh diri. Karena apa? Dia tidak mau berobat permasalahannya. Maka kami himbau kepada siapapun punya gejala begini, jangan biarkan itu berbahaya buat Anda. Allah akan marah di saat Anda tidak mau berobat. Dengar, jadi berobat. Makanya di antaranya Anda sendiri mengobati. Penyakit psikis sama dengan penyakit fisik. Kalau Anda gatal, apa pertama kali Anda lakukan? Cari pengobat buat gatal yang apa saja tradisional. Sama kalau penyakit psikis, berobat pertama adalah dengan cara. Nggak harus sebelum pergi ke dokternya. Sebelum ke psikologi, Anda berusaha. Orang sakit perut sebelum dia pergi dokter, kadang-kadang kalau kami adalah ngambil daun jambu muda, saya gigit, sembuh. Kalau enggak ya ke dokter. Sama mental pun juga demikian. Di antaranya adalah, kalau orang sakit fisik memang harus istirahat. Tapi kalau Anda penyakit psikis, jangan istirahat. Anda harus aktif. Biar Anda lupa. Ini termasuk ini yang selama ini gencar. Sampai kami rindu untuk sekolah ilmu itu. Karena kita ketinggalan di sisi itu. Karena kalau kita ingin memberikan, menyampaikan fatwa ulama sendiri harus memilih mana yang cocok dengan psikologi seseorang. Jadi tolong sisi ini ya, ini karena ada hubungan dengan bunuh diri. Maka kami, bukan kami nakut-nakuti, enggak, justru kami ngasih kabar gembira kepada Anda bahwa sakit Anda ada obatnya. Hei hamba, yang Anda sudah mulai ketakutan. Kadang orang tidak menganggap ini sebagai penyakit. Suatu ketika ada yang berkata kepada kami, Buya gimana? Buya, ayah saya tuh nggak mau sholat Jumat. Astagfirullah, nggak mau sholat Jumat. Dengan dosa gede. Kenapa? Kalau sholat juga ketakutan. Kenapa? Dia gini-gini. Oh enggak, dia tidak wajib Jumat. Selama ini yang tidak pernah diamati oleh fuqaha, karena dianggap hanya penyakit dohir saja, sakit perut dan sebagainya. Ini penyakit psikis. Dia berat sekali, karena apa? Dia ketakutan hadir di masjid. Nggak wajib bagi dia. Ini nggak dibuat-buat dia. Lalu bagaimana? Nah, selama ini sakit begitu dimusuhi sama keluarga. Dianggap dia fasik, dia wene, musuh, diancam. Akhirnya tambah tertekan dia. Pergi ke masjid pun pulang tambah parah. Bukan disayang dia. Ini sampai pulih kembali, wajib bawa ke masjid. Nah tolong, jadi
Nah, kemudian siapapun dari kita, kalau melihat di antara keluarga anak kita ada gejala semacam ini, kita harus waspada mereka. Jadi dari dirinya sendiri harus ada kemauan untuk berobat, untuk sembuh. Orang di lingkungannya harus mendukungnya. Baik, ini adalah nasihat untuk sampai kepada selanjutnya. Kemudian, wah, mungkin rumah ini ada rumah, karena dulu di sini mertuanya tadi ya, mertuanya bunuh diri ya, mertua ya. Kemudian mantunya ini, adik sering ke situ lalu bunuh diri, salah. Berarti ini mungkin setan yang bunuh dulu. Kalau ada rumah hantu, saya beli, Pondok Al-Bahjah yang beli nanti. Saya pakai nanti. Nggak ada, itu mungkin ya itu masalah psikologi, masalah mental tadi. Jangan dihubungkan dengan jin. Jin, setan itu kalau menugat tidak langsung begitu. Ada pakai waswas. Waswas syaitan. Insyaril waswasil khannas kan? Nah itu, waswas. Bukan langsung nyuruh bunuh diri, kasih pisau sama setan. Nggak ada setan gitu. Ya ada itu, jangan percaya. Maksud itu pengaruh iya, taksir iya. Nggak ada. Nah kemudian rumah gini-gini, mau ngundang ustadz bagaimana? Sudah Nabi jenengan. Nah, dalam riwayat hadis Nabi SAW, atau Rasul, inna syaitana la yanfiru min baitin tuqra'u fihi al-baqaratu. Misalnya. Rumah itu, setan sungguh akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Maka rumah cukup bacakan surat Al-Baqarah, undang santri, makannya enak surat Al-Baqarah. Tidak usah pakai ritual, tidak tahu ritualku maksudnya ritual kalau baca Al-Baqarah ya boleh. Ritualnya pakai komat kami tidak jelas ya jangan, ngapain. Ngundang setan malahan ya. Nah, kemudian kami beri kabar gembira kepada istri yang ditinggal dan anak-anaknya. Insya Allah, kalau seandainya betul ceritanya akan bunuh diri, semoga di awal di kematiannya betul-betul dia akan kembali, cuma dia nggak mampu. Jadi tidak termasuk orang yang samanya atau orang yang mendapatkan hukuman besar. Dan khusnudon, selagi masih bisa khusnudon, khusnudon. Dan kemudian yang bertanya tidak menjelaskan seperti apa, Pak. Barangkali bisa kita sifati ternyata bukan bunuh diri loh itu. Kita pengen tahu seperti apa kan itu. Dan kita doakan. Nah, kemudian setelah itu ditutup cerita itu. Karena apa? Kadang psikologi bagi yang hidup tutup. Hijrah nggak? Jangan cerita umbahku bunuh diri, ayahku bunuh diri. Jangan diekspos. Cuman media itu nggak karu-karuan. Baik, itu saja insya Allah. Ada ritual-ritual. Kalau membersihkan baca doa aja selesai. Mungkin baca yaitu tadi surat Al-Baqarah. Al-Marratibul Haddad. Ini doa-doa itu sudah. Kul falak bin nas, baca kul Allah, falak kul bin nas, kemudian ayat kursi selesai. Kita baca itu sudah tidak usah khawatir lagi ada jin. Kalau ternyata masih ada jin itu bukan jin, manusia kayak jin yang ganggu begitu. Kalau jin sangat mudah dan tidak usah ragu dengan hal-hal yang dari Nabi SAW. Ini saja insya Allah. Semoga salam untuk keluarganya. Salam buat ini, sampaikan suara ini kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Anak insya Allah anak-anak soleh dan didoakan. Sudah. Jangan berprasangka buruk apa. Tinggal nanti ke depan. Karena kalau keluarga itu pernah ada yang depresi begitu itu, kadang depresi itu mengaruhi yang lainnya. Karena orang depresi kadang juga merepotkan. Sehingga yang lain juga ikut depresi. Jadi kebingungan. Jadi mungkin di rumah itu harus semakin diwujudkan ketenangan, kesejukan, hindari amarah. Kemudian jangan sampai ada yang punya perilaku mengganggu yang lainnya. Dan seterusnya. Ditingkatkan keharmonisan, keakraban, kelembutan. Insya Allah semuanya akan terselesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.